Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Kali ini saya akan melakukan uji validitas pada data pretest yang sudah saya tampilkan pada layar ini. Nah, di sini saya menampilkan ada 30 item eh, pertanyaan ya dan dari 30 responden. Nah, untuk menguji apakah data ini tergolong valid atau tidak, maka kita harus menguji data ini dengan uji validitas. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu dengan memilih analyze, kemudian pilih correlate, pilih bivariate. Nah, di sini sudah ada datanya. Data ini kita pindahkan ke variables, ke kolom variabel. Kita Ctrl A, kemudian kita pindahkan. Nah, pastikan data ini correlation coefficient-nya sudah terklik persen. Kemudian kita klik OK. Nah, guys, kita sudah mendapatkan hasil data pretest ini ya. Per item nomornya juga kita sudah dapatkan apakah item nomor ini deteksi valid atau tidaknya. Kita bisa lihat dari nah dari nilai skor totalnya. Nah, ataupun nilai percent correlation-nya. Nah, di sini kita bisa mengetahui apakah data ini valid atau tidak. Kita bandingkan dengan Airtable ya. Karena data ini menggunakan 30 sampel, berarti degree of freedom-nya di sini kita ambil yang 5%, yaitu 0,349. Maka apabila R hitung ini lebih dari R hitung tabel R hitung yang data ini lebih tinggi dari R tabel, maka data dikatakan valid. Nah, kembali lagi kita lihat bahwa di data item ini ya item nomor 1 ini lebih besar dari R tabel, berarti ini terdeteksi valid. Nah, yang nomor 2 juga ya. Nomor 2 juga valid ya. 3 valid. Nah, dari 30 item ini yang kita lihat ada 1, 2, 3. Ada 3 yang tidak valid. Nah, ini ada min 0,271. Ini lebih rendah dari Airtable. Berarti ini item nomor 10 ini dikatakan tidak valid karena ini lebih kecil dari Airtable. Kemudian item nomor 15 juga ya, tidak valid ya, di bawah dari Airtable. Kemudian item nomor 18 juga tidak valid ya. Nah, baik semuanya valid. Berarti dari 30 item ini ya ada 3 yang dikatakan tidak valid. Nah, inilah hasil dari tes uji validitas. Sekarang kita akan menguji hasil post-test dengan uji validitas. Pertama, kita klik Analyze, kita pilih Correlate, Bivariate. Nah, ini kita Ctrl A,
Kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, pastikan correlation koefisiennya sudah terchecklist person. Kemudian oke. Maka kita bisa ketahui hasil post-test kita di sini. Nah, item pertama ini 0,193. Karena kita menggunakan 30 sampel, maka kita lihat R-table. Kita lihat R-table dari hasil data kita. Kita menggunakan 30 sampel, ya. Degree of freedom-nya di sini dengan 5%, ya, 0,349. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dikatakan valid. Hasil item pertama ini 0,193. Berarti ini lebih kecil dari R tabel. R hitung lebih kecil dari R tabel, artinya ini dikatakan tidak valid. Kemudian item nomor 2, ini 0,534, lebih besar dari R hitung, maka dikatakan valid. Jika kita lihat semua item dari nomor 1 sampai nomor 30 ini, ada beberapa item yang dikatakan tidak valid. Yaitu di sini nomor 1, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4, ya. Nomor 4, kemudian di sini ini valid, ya. Nomor 14 0,50, ini lebih kecil dari R tabel. Kemudian nomor 15, 16, ya. 16, kemudian ada nomor 18 0,259. Ini lebih kecil dari R tabel, R hitung lebih kecil dari R tabel. Kemudian ada di lagi ini valid. Di nomor 23 0,329. Ini lebih kecil dari nomor 26, lebih kecil dari R tabel. Jadi dari 30 item ini, ya, dikatakan tidak valid, yaitu nomor 1, 3, 4, 14, 15, 16, 18, 23, dan 26. Oke, sekarang kita akan melihat hasil uji reliabilitasnya dari hasil post-test ini. Kita klik Analyze, kemudian pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Ini kita reset dulu. Oke, kita Ctrl E, kita pindahkan ke sebelah kanan. Skor total tidak dimasukkan, nilai 100 juga tidak dimasukkan. Kita pilih statistik, pilih scale, klik scale if item delete, kemudian continue. Pastikan model sini sudah alpha, klik OK. Maka hasil dari post-test ini, Wombat alpanya 0,857. Ini lebih besar dari 0,6. Maka hasil post-test dikatakan reliable. Ya. Jadi semuanya dari item pertama sampai ke 30 ini di atas 0,6. Maka semua item dikatakan reliable. Itulah tadi hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada
hasil post-test dan hasil pretest pada data tersebut. Sekian, terima kasih.